Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi ashabi. Yang kami hormati beliau yang kita nantikan nasihatnya, guru kita semua, yaitu Kiai Muhammad Afnan Hafid selaku Khatib PCNU Kabupaten Pekalongan, dan yang saya cintai semua para pemirsa yang ada di rumah yang pada kesempatan kali ini bisa melihat live streaming di channel Facebook, dan tidak ketinggalan pula para teman-teman semua yang selalu mengikuti channel kita di Bumi Santri TV, di mana kita kembali lagi di program acara yaitu Sandal Kiai Sowan dalam menipun Kiai, dalam hal ini yaitu Kiai Muhammad Afnan Hafid di Desa Keranji, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menindaklanjuti ataupun mengulas kembali tentang materi yang sebelumnya, kita tidak jauh berbeda karena untuk kesempatan pada kali ini kita akan mengulas lagi tentang corona. Jadi di mana-mana ini, khususnya di Indonesia, apalagi internasional di dunia, masih istilahnya pembahasan yang paling topik adalah corona. Tapi beliau Bapak Kiai Afnan memandang dari sudut pandang yang lebih luas lagi, di mana corona bukan hanya sebagai sebuah ujian, bukan hanya sebagai musibah, tapi juga sebagai rahmat. Sehingga di session kali ini kita akan lanjutkan tentang corona sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan ketinggalan untuk setiap tayangan-tayangan yang ada di channel kita di Bumi Santri TV. Klik tombol ataupun loncengnya, dan kemudian like, subscribe, dan jangan lupa komen. Langsung saja kita dengarkan bersama tentang apa itu hikmah di balik corona yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tempatang waktunya kami serahkan kepada beliau, Bapak Kiai Muhammad Afnan Hafid. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, kita sedikit melanjutkan atau ada tambahan atau ada koreksi yang sebelumnya. Untuk kali ini saya ingin menambahkan tentang kewaspadaan kita terhadap akar permasalahan yang kemarin saya katakan bahwa a'dhamu asbabid ta'un fusuwuz zina, bahwa akar yang dominan terjadinya wabah penyakit yang dulu namanya taun itu adalah fusuwuz zina, tersebarnya, mewabahnya perzinaan. Ini ada kisah yang memperkuat hal ini. Di zaman Nabi Musa pernah bersama pasukan besar akan ke suatu bepergian ke sesuatu daerah. Ini bersinggah di satu perkampungan, di satu daerah juga, oleh Bal'am bin Ba'urok. Ini disiasati. Yang sebelumnya, karena berita ini didengar oleh kaumnya Bal'am bin Ba'urok, maka mereka meminta kepada Bal'am bin Ba'urok
Kita perlu ketahui dulu bahwa Bal'am bin Ba'ura itu tadinya orang solih, pengikut setia Nabi Musa. Saking solih dan setianya kepada Nabi Musa, ini Bal'am bin Ba'ura orang yang mujabud da'wah, orang yang doanya diijabai oleh Allah. Dia sangat dekat kepada Allah, doanya selalu diijabai, dikabulkan oleh Allah. Ini diakui oleh kaumnya yang kemudian mereka setia kepada Bal'am bin Ba'ura, tetapi berseberangan dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bersama pasukan besar hendak ke kaumnya Bal'am atau mungkin ke daerah lain, ini kaumnya Bal'am minta kepada Bal'am bin Ba'ura untuk melaknat Nabi Musa dan pasukannya. Bal'am bin Ba'ura ini menolak. Bagaimana saya akan melaknat kepada Nabi Musa dan pasukannya? Wong beliau adalah nabi dan pengikutnya adalah orang-orang mukmin, orang-orang baik. Ini kaumnya Bal'am bin Ba'ura ini kembali kemudian datang lagi, meminta lagi untuk berdoa melaknat kepada Nabi Musa dan pasukannya ini. Yang oleh Bal'am bin Ba'ura ini, ya dah, saya nanti akan dialog dengan Gusti Allah. Nanti pagi kesini lagi. Ya. Betul, di pagi hari datang lagi mereka. Bagaimana Mbah Bal'am? Oh, saya sudah dialog dengan Allah. Allah Ta'ala tidak berkenan saya mendoakan laknat terhadap Nabi Musa dan pasukannya. Mereka kembali datang lagi dengan membawa hadiah besar. Minta lagi kepada Bal'am untuk mendoakan laknat. Nek kalau bahasa Jawa arane apa maksudke ki arane apa? Nyepatani. Nyepatani. Kon nyepatani Nabi Musa dan pasukannya. Ini Bal'am, ya sudah, saya nanti akan dialog lagi dengan Gusti Allah, bagaimana jawabnya Gusti Allah. Besok kembali ke sini lagi. Betul, di pagi hari datang lagi. Gimana beritanya Mbah Bal'am? Yang kedua atau yang ketiga kalinya itu tidak ada jawaban. Bal'am berkata, ini Gusti Allah tidak menjawab sama sekali, diam. Orang-orang yang datang ke Bal'am ini, oh kalau begitu berarti Gusti Allah berkenan. Kalau tidak berkenan kan seperti kemarin, jangan. Ini tidak ada kata jangan, berarti iya. Berarti boleh kita nyepatani Nabi Musa bersama pasukan ini. Betul itu diiyakan oleh Bal'am. Sehingga Bal'am berdoa hendak menyepatani ya, Nabi Musa bersama pasukannya. Tetapi ternyata lidahnya Bal'am itu dibalik oleh Allah. Ketika hendak melaknat Nabi Musa bersama pasukan, ternyata lisan itu mengucapkan melaknat, nyepatani kepada kaumnya sendiri, dirinya sendiri. Jatah makan tuh. Ketika hendak berdoa, mendoakan baik kepada dirinya, kepada kaumnya,
pengikutnya ini malah berbalik mendoakan baik kepada Nabi Musa dan pasukannya. Sehingga mereka yang mendengar itu, ini gimana Mbah? Kok bolak-balik? Kuwalik. Ya. Iya kuwalik ya. Ini saya tidak sengaja ini. Mbuh priye kok di bolak-balik oleh Allah iki. Ya wis. Masih ada senjata pamungkas untuk menghancurkan Nabi Musa bersama pasukannya ini. Nopo Mbah? Gampang. Ya. Kerahkan wanita-wanita cantik untuk merayu itu Musa bersama pasukannya di sana, masih berkemah di sana. Ya. Betul, dikerahkan wanita-wanita cantik untuk merayu, untuk dizinai oleh Musa, Nabi Musa dan pasukannya. Dan ada yang paling cantik namanya Kasta. Ada seorang wanita putra raja namanya Kasta bin Sur. Berarti Sur ini raja. Ya. Paling cantiknya dari sekian wanita-wanita yang cantik. Yang tugas dari Kasta wanita ini untuk digauli oleh Nabi Musa. Yang lain silahkan si A si B bebas. Tapi khusus untuk Kasta yang paling cantik ini merayu untuk bisa digauli, dizinai oleh Nabi Musa. Betul, mereka beraksi, termasuk ini Kasta mencari mangsa, yaitu Nabi Musa. Ternyata tidak ketemu. Nabi Musa tidak tertarik sama sekali. Kemudian ada pasukannya Nabi Musa yang bernama Zimri bin Sya'um. Ya. Ini merayu wanita yang bernama Kasta ini. Ya dijawab oleh Kasta, tugas saya bukan untuk menggauli kamu. Tugas saya untuk supaya Nabi Musa yang menggauli saya. Ya. Saya tidak mau. Ya sudahlah, minta izin sama komandanmu, ayah kamu, bapak kamu. Ternyata betul ketika sudah diizini, ini Zimri bin Sya'um ini menggauli, menzinai wanita yang bernama Kasta binti Sur. Binti Sur. Sebelum dizinai, Zimri ini meledek kepada Nabi Musa, gendeng, ngerangkul di depan banyak orang pasukan Nabi Musa, bahkan ya di depan Nabi Musa sendiri itu. Malah ucapan yang disampaikan kepada Nabi Musa ngece, wah iki Musa potongane Pak ngelarang aku nggih, ya. Potongane Pak kondo haram nggih, ya. Ya sambil dia merangkul, ya. Ya betul, Nabi Musa mengatakan ya haram itu yang kamu lakukan, jauh itu wanita. Ah wong enak-enak begini, nikmat-nikmat begini kok suruh menjauh, ya tidak. Dia memilih untuk masuk ke kemah dan menggauli Kasta ini. Ya. Langsung itu terjadi taun. Langsung. Begitu terjadi perzinaan antara Zimri bin Sya'um dengan wanita bernama Kasta binti Sur, ini langsung Allah Ta'ala menurunkan wabah penyakit yang dulu namanya taun. 70.000 pasukan Nabi Musa mati. Dan ketemu betul di kemah sedang berzina ini. Itu langsung ditusuk pakai tombak. Ya. 2 orang itu langsung ditusuk dengan tombak
dan itu dibawa itu, ditenteng di bawah seperti membawa bendera itu ya. Ditunjuk-tunjukkan kepada pasukan Nabi Musa ini sambil dialog kepada Allah atas aksinya ini. Allahumma hakadha naf'al biman ya'sika. Wahai Allah, inilah sepatutnya tindakan saya terhadap pelaku yang menzinai, yang mendurhakai kamu, ya Allah. Ini taun langsung habis, langsung titik, langsung rampung. Tetapi sudah menghabiskan 70.000 pasukannya Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa memang betul a'dhamu asbabit ta'un fusuwuz zina. Sehingga bagaimanapun kita punya upaya, tetapi kita harus konsen terhadap upaya pencegahan yang berbentuk akar, yaitu perzinaan. Sehingga kepada aparat, kepada pemerintahan, ini sesuatu yang harus disadari. Ya. Kita jangan rame-rame yang sifatnya kulit, ya, tetapi harus kita perhatian sangat terhadap sesuatu yang akar permasalahan. Ya. Kemudian ketika sudah terjadi wabah penyakit seperti sekarang yang bernama corona, itu lari dari satu daerah yang sudah kena betul, yang sudah banyak terpapar, tergeletak mati, itu memang ada larangan keluar. Ya. Al-firor minat ta'un minal waba, itu kalfiror minaz zahaf. Ya. Lari dari daerah, dari kampung yang sudah terpapar jelas dari wabah penyakit, itu disamakan dengan lari dari medan pertempuran menghadapi kaum kafir musuh Islam. Ini maknanya memang larangan lari dalam makna menghindar. Makna lebih tepat adalah menghindar dari kematian. Sehingga kesimpulannya tidak boleh menghindar dari kematian. Apapun kita punya benteng, kita punya upaya pencegahan, itu semua harus dalam bingkai, bukan karena menghindar dari kematian. Ya. Al-hadar minal qadar, atau al-hadar minal maut la yufid. Ya. Kekhawatiran dari kematian itu tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya, bahkan madharat. Yang boleh dan anjuran itu menghindar dari terkena sakit. Ya. Untuk tidak terkena sakit, saya menghindar, itu bagus. Ya. Pencegahan. Ya. Bukan saya menghindar dari kematian. Ya. Itu ayat Al-Qur'annya bicara alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Ini banyak penafsir mengatakan adalah karena taun. Ayat itu mengatakan sebagai peringatan dulu pernah terjadi di zaman Nabi Hezkel. Ada yang mengatakan Hezkel itu nama sebenarnya dari Nabi Dzulkifli. Ya. Ada yang mengatakan gitu ya. Orang-orang yang keluar min diarihim, dari kampung mereka, dari rumah mereka, dalam jumlah ulufun,
mereka keluar hadarul maut karena takut mati. Kenapa takut mati? Karena di kampungnya terjadi wabah penyakit, kematian beruntun dalam jumlah banyak. Itu diberi sanksi oleh Allah, faqala lahumullahu mutu, matilah kamu. Ketika mereka keluar, ada yang sudah sampai tujuan, ada yang masih di perjalanan, itu semua dimatikan oleh Allah dalam jumlah ya kira-kira 70.000. Ada yang mengatakan ya lebih, yang paling banyak pendapat mengatakan 600.000. 600.000 orang meninggal dimatikan oleh Allah. Dimatikan ini sebagai sanksi, sebagai hukuman atau sanksi terhadap hadarul maut. Wedi mati, khawatir mati, menghindar dari maut atau kematian ini, ya. Yang maknanya tadi, ya, tidak boleh kita menghindar dari kematian, karena ayat ini mengatakan mereka menghindar dari kematian, menjauh dari kematian, mencari daerah yang aman, justru dihadapkan dengan kematian. Menjauh dari kematian justru dihadapkan dengan kematian. Yes, kaya mono kowe wedi mati wong saiki tak pateni ya kena. Dan betul dimatikan Allah dalam jumlah besar dalam waktu singkat, ya. Itu menunjukkan bahwa kita secara iman tidak boleh merasa aman dengan kematian karena kita melakukan upaya-upaya, ya. Upaya apapun itu tidak menggeser iman kita, itu bisa menghindar dari kematian, ya. Sehingga dalam keadaan apapun, termasuk yang pokok adalah dalam keadaan wabah penyakit, ya seperti itu. Sehingga maksimal menghindar itu adalah dari penyakit untuk tidak sakit, ya. Menjaga sehat itu sesuatu yang bagus sekali, sehingga ada upaya untuk tidak sakit, bagus, ya. Tetapi jangan sampai melompati itu, yaitu sampai punya iktikad, punya kemantapan, punya pikiran bahwa dengan ini saya terhindar dari kematian. Itu tidak boleh, ya. Dan umpama ada orang yang nakut-nakuti, ya tidak sampai melompati itu. Kalau bisa, itu sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran untuk para sahabat ketika ada orang-orang yang menakut-nakuti, ini justru menambah iman, bukan menurunkan iman, bukan menjadikan takut, tetapi justru menambah iman. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Orang-orang yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, kamu ya takut, seharusnya takut, musuh kamu besar, ya. Alat perang mereka hebat, kamu kalah dari sisi angkatan bersenjatanya, ya senjatanya, ya persiapannya, akomodasinya, ya. Kamu kalah, ya sudah sepantasnya. Dengan ditakuti seperti itu, fazadahum imana, itu malah menambah
iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebagai hasbu, Allah lah sebagai al-wakil, ya. Itu dirumuskan oleh ulama, orang yang mengatakan hasbunallah yang membaca, ya, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tidak satu kali. Kalau di Al-Quran cukup satu kali, ya. Tapi ulama merumuskan 450 kali untuk menambah iman ketika terjadi takhwif, terjadi sesuatu yang menakutkan. Untuk tidak takut dan justru menambah iman itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Ya, kalau dulu sahabat satu kali cukup, ya. Bahkan mungkin sahabat tidak membaca itu karena sudah menjadi jiwa. Kalau kita jiwa diisi oleh bacaan-bacaan yang membawa keimanan, ya. Kemudian ada hadis yang mungkin menjadi tanda tanya orang banyak, ya. La adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wa firro minal majzum kama tafirru minal asad. La adwa, tidak ada penularan penyakit, tidak ada penyakit menular, ya. Ini dulu A'robi, orang desa. Orang desa itu orang lugu, opo none, ya. Sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan oleh pikirannya itu langsung ditanyakan oleh Nabi, tidak perlu dipikir lagi, alah kesuwen. Dari keluguan itu memang banyak hadis yang dibawa oleh A'robi, orang desa, orang pegunungan ini, ya, menjadi khazanah Islam. Jadi kalau dulu tidak ada A'robi, orang desa, ini ya kurang lengkap Islam. Sehingga memang banyak dibutuhkan orang-orang yang lugu seperti A'robi. Ini ada seorang A'robi yang kebetulan punya unta banyak, satu kandang. Tadinya yang sakit hanya satu, ternyata menular dari A menjadi si B, si C. Itu satu kandang unta itu terkena penyakit semuanya. Komplain kepada Nabi, bagaimana engkau berkata la adwa, tidak ada penularan penyakit, tidak ada penyakit menular. Wong unta saya tadinya satu yang sakit, kemudian menjadi 2, 3 dan seterusnya, satu kandang sakit semua. Gimana itulah adwa, ya. Itu Nabi bersabda, faman a'dal awal. Hadis lain, faman ajrobal awal. Kalau itu menular, kemudian yang membuat penularan pertama siapa? A itu dari siapa? Oh, A dari B. Wong B dari A, kok A dari B. Ya. Tidak akan terjadi bulat, ya. Yang maknanya la adwa itu tidak ada penularan penyakit, itu maknanya biiradatillah. Artinya orang Islam harus membawa sesuatu akibat adalah kersone Gusti Allah. Jadi tidak murni dari penyakit pertama, ya. Atau untuk menepis ala jahiliyah, ya. Orang jahiliyah itu punya, kalau bahasa sekarang apa, imit atau apa, nah, mitos, ya.
Orang Jawa punya mitos ya penularan itu. Ini ditepis oleh Nabi ndak. Kita punya Gusti Allah, punya pangeran. Semua adalah kersone Gusti Allah. Sehingga secara syariat betul ada penularan, tetapi secara keimanan harus digabungkan kepada iradatullah kersone Gusti Allah. Sehingga kita tidak menyalahkan kepada orang yang membawa penyakit pertama. Umat dengan si A kena corona, kemudian si B, si C. Ya, itu tidak boleh menyalahkan ini gara-gara si A ini datang kemari. Nah, tidak bisa ini. Ya. Tidak ada menyalahkan karena semua adalah iradatullah kersone Gusti Allah. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Dibuktikan oleh sejarah. Yang namanya taun itu mudah terjangkit, mudah menjangkiti, lewat udara. Ya. Tetapi banyak orang yang sehat bersama dengan orang yang kena taun, ternyata yang masih sehat saja tidak kena. Itu banyak sekali. Karena mungkin anggota keluarga ya masih dilayani, masih bersama sekeluarga itu. Tetapi yang sehat tetap sehat, tidak kena taun itu. Ini untuk menunjukkan ya, untuk pelajaran bahwa iradatullah adalah yang nomor satu. Kersone Gusti Allah itu adalah yang harus dinomorsatukan tanpa menihilkan penyakit itu. Memang ada yang mewabah, menular, betul, tidak mengingkari. Tetapi itu nomor dua, yang nomor satu adalah harus kita kedepankan iradatullah kersone Gusti Allah. Sampai dalam hadis sesudahnya atau hadis lain, larilah kamu dari majzum, dari orang yang kena judam, seperti lari kamu dari singa, macan. Ya. Itu maknanya ya tidak harus lari, betul. Wah, itu ada orang judam menular itu. Tidak harus lari. Ya. Bersama boleh enggak? Ya boleh. Nah, kalau kita lari semua, yang menangani siapa? Yang melayani siapa? Yang meladeni siapa? Ya. Sehingga boleh mukhalatatul majzum, mukhalatatul ta'in, bersama, hidup bersama orang yang punya penyakit menular, itu boleh. Ya. Tidak larangan dalam arti haram ya, atau makruh, itu berhukum boleh ya, tinggal orangnya saja. Ya. Kemudian lagi secara tauhid ya. Karena ada tadi la adwa mengandung nilai tauhid ya. Ini jangan mengatakan umpama terjadi di satu kampung wabah penyakit begitu hebat, kemudian ada yang keluar ya. Ini orang yang keluar mengatakan, oh kalau saya tadi tidak keluar, oh saya mati. Kemudian yang tidak keluar akan mengatakan, oh saya tadi kalau keluar ya selamat-selamat saja, aman-aman saja. Ya. Itu ada kata kalau ya, menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Ini dalam hadis dikatakan fa innalau taftahu amala syaiton. Kalau itu membuka pintu setan. Setan akan ngerubung kalau ada orang mengatakan kalau tadi saya begini maka begini. Ya.
lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qulu qaddarallah ma sya'allahu fa'al fa inna lau taftahu amalas syaiton. Ya. Jangan mengatakan kalau saya tadi kemarin dulu saya begini maka sekarang ya akan begini. Nah, itu membuka pintu setan masuk dengan mudah, karena orang menyesali kemudian akan terekam dalam otaknya selalu menyesali sehingga tidak hilang-hilang itu memorinya, itu memori penyesalan tidak hilang-hilang. Itu setan bercokol di situ, karena penyesalan terhadap sesuatu yang sudah terjadi ini ya akan membawa penyesalan lagi. Ya. Adalah semua sudah dijelaskan. Walakin qulu qaddarallah. Ya, katakanlah sesuatu yang sudah terjadi adalah atas kehendak Allah, takdir Allah, masya Allah fa'al. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Ya. Peringatannya adalah dalam kalimat apa tadi? Fa innalau taftahu amalas syaiton. Ya. Yang berkaitan dengan taun atau wabah penyakit ini, ya kita tidak lari karena menghindar dari kematian. Sehingga umpama, oh saya keluar dari kampung yang sudah terwabah, oh keluar saya untuk kebutuhan saya, keperluan saya, bukan karena menghindar kematian, sehingga boleh-boleh saja, tidak dilarang, ya, tidak ada larangan. Apalagi kemudian sedikit sejarah yang berkaitan dengan ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ahmad bin Ali, ya, kemudian bin siapa? Bin Hajar Al-Asqalani, penulis Badul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ini pernah ngalami, ya, beliau kan orang Mesir, ya, Asqalan itu di Mesir. Pernah di Mesir terjadi ta'un, itu pembesarnya, ulamanya mengerahkan massa seperti mengerahkan massa untuk istisqa, ndonga minta hujan. Ya. 3 hari sebelumnya supaya berpuasa, hari keempat keluar bersama-sama, ya, untuk doa bersama di satu sohrok, ya, di satu areal. Itu ternyata habis berdoa bersama wabah lebih mengganas. Waktu itu Ibnu Hajar Asqalani imtana'tu minal khuruj, saya tidak keluar, bahkan saya diundang oleh raja juga saya tidak memenuhi undangan itu. Ini dimungkinkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kenapa tidak keluar, mungkin sangat mungkin ini dari penilaian beliau bahwa rekayasa doa bersama ini disamakan dengan istisqa. Ini bid'ah ini, ya, bukan doa bersamanya, tetapi dikiaskan dengan istisqa, yaitu sebelumnya disuruh, ya, rakyatnya, masyarakatnya, bangsanya untuk berpuasa 3 hari. Ya. Itu dikomplain tidak sehati, ya, oleh Al-Asqalani
sehingga beliau tidak ikut serta dalam doa itu. Dan kebetulan habis doa itu mewabah lebih mengganas. Itu tahun 833. Dan kebetulan lagi satu putrinya meninggal yang sebelum tahun itu, yaitu tahun 819, itu 2 putrinya meninggal, sehingga 3 putri beliau meninggal karena taun, karena wabah penyakit, ya. 2 orang di tahun 819, yang satunya di tahun 833. Dan kebetulan lagi tahun 819 ini sudah memulai menulis kitab Badul Ma'nu itu, dan vakum dilanjutkan lagi di tahun wabah lagi, yaitu tadi tahun 833, tahun juga kematian 1 putrinya itu. Yang tahun pertama 819 adalah 2 putrinya meninggal, yang kedua 833 itu 1 putrinya meninggal. Ini di antara yang meninggal orang-orang besar atau putra besar, yang ulama besar meninggal karena taun itu, yang sangat terkenal juga ya, Al-Imam Tajuddin As-Subuki juga meninggal karena taun itu. Sehingga mungkin tidak keluar dari rumah itu mungkin karena menganggap bid'ahnya temu untuk doa bersama dikiaskan dengan istisqa, atau mungkin untuk konsentrasi menulis, atau lagi masih duka cita terhadap kematian putrinya ini. Kalau tidak keluar karena untuk menghindar dari kena penyakit, ya mungkin saja, ya, kemungkinan. Yang terakhir mungkin ini ya, terakhir tentang ini, ada kemuskilan pemahaman orang tentang husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya. Banyak orang menganggap bahwa husnul atau su'ul khotimah ini perkara ghaib, yang sebenarnya bukan ghaib, sesuatu yang kasat mata, ya. Sehingga ketika umpama kita diminta penilaian apakah si A meninggal su'ul khotimah atau khotimah, ya bisa, ya. Bukan yomboh itu ghaib, ya. Yang ghaib itu alam kuburnya, ya, alam kubur itu ghaib, dan seterusnya adalah ghaib sing alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi untuk bentuk kematian husnul atau su'ul khotimah itu bukan ghaib, yaitu ketika orang meninggal tidak dalam keadaan sedang maksiat adalah husnul khotimah. Yang su'ul khotimah yang satu, seseorang meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat. Ini contohnya, dulu ada sahabat itu hobinya perang. Banyak sahabat yang lain memuji, itu kok semangat betul, dan banyak dari musuh yang ditebas, yang mati karena dia. Alangkah besar jasanya dia di Islam. Di kemudian Nabi bersabda, si A ini nanti meninggal su'ul khotimah. Itu banyak sahabat yang tanda tanya, penasaran. Mosok orang begitu besar jasa kok, ya, kok
kok nanti matinya su'ul khotimah. Sehingga ada orang dari penasarannya itu menguntit atau mencari jejaknya, mengikuti jejaknya sampai detik kematiannya. Setiap saat dia melihat terus. Dia di rumah ya diintip, ya. Dia keluar diintip, dia ikut perang ya diintip, ya. Yang terakhir diintip di peperangan itu. Kan untuk mengetahui, melihat dengan kasat mata dia matinya gimana. Ya, kan sulit itu ya. Sulit ya. Ternyata di suatu peperangan dia terpotong tangan kanannya. Pedang diambil dengan tangan kirinya. Masih perang, masih membunuh dari pihak musuh. Terpotong lagi tangannya. Sehingga dia tidak punya tangan. Diambilnya pedang itu dengan mulutnya. Dengan mulutnya. Dia merasa kesulitan, kemudian dia menusukkan ya, pedangnya di perutnya dan mati. Betul. Oh, yang disabdakan Nabi dia mati sul khotimah adalah bunuh diri. Sehingga berkesimpulan bahwa bunuh diri dan kemaksiatan yang lain ketika itu adalah kematiannya, itulah kematian yang su'ul khotimah. Ketika kita tidak melihat sedang maksiat, sedang apapun, adalah husnul khotimah. Sehingga ketika kita diberitahu si A meninggal, ya sesuai dengan ajaran innalillah wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau mau ditambah ya ada lagi tambahannya, Allahumma ij'alhu minal muhsinin waj'al kitabu fi illiyin wa khlufu fi aqibihi fil akhirin, ya, wala taftina ba'dahu. Kemudian baca surat Fatihah, ya. Bukan semoga husnul khotimah, enggak perlu, ya. Sudah meninggal itu tidak perlu kalimat semoga husnul khotimah. Dia meninggal di rumah sakit, sedang tergeletak, sedang apapun asal bukan maksiat adalah husnul khotimah, ya. Sementara sekian dulu, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya, mungkin butuh koreksi mana yang perlu dibetulkan, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dan ulasan materi tentang hikmah ataupun rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya corona, adanya sebuah wabah penyakit dimanapun, adanya sebuah penyakit sebesar apapun, seganas apapun, pasti ada hikmah ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada 3 pertanyaan khusus yang masih stay tune di Facebook. Kalau isinya mau tanya silahkan, atau mau hubungi ke nomor kita di 0858 6925 7010. Nanti sebelum penutupan, biar tadi yang belum jelas ataupun yang mau tanya tentang yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau bisa ditanyakan. Ya, ini juga tadi sudah ada yang mengirimkan ke nomor saya dari Sari yang ada di Sragi. Mau tanya Pak Kiai, kalau di lingkungan kita ada yang zina ataupun ada yang bisa dikatakan maksiat, kalau memang sebuah maksiat ataupun zina itu dapat mengakibatkan bencana, apa yang harus kita lakukan? Pak Yai. Ya, bagaimana kita nahi mungkar. Yang lebih baik itu
minta tolong dengan aparat pemerintahan sehingga tidak terjadi kisruh, ya, tidak terjadi ribut di tengah masyarakat, ya. Karena mungkin kalau tidak aparat ya akan ribut, ya. Kalau ditangani oleh massa itu mungkin terjadi keributan, ya, minta tolong dengan aparat. Bahkan saya minta aparat itu ya bertindak tegas dan kepada semua pelaku perzinahan, lebih khusus ya tempat-tempat yang sudah jelas terjadi untuk perzinahan itu harus dibubarkan, ya. Itu menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama, ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Iwan dari Kedungwuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, badhe tanglet mau tanya, kalau ada seorang yang dalam kehidupannya itu melaksanakan maksiat, tapi saat mau matinya dalam keadaan ibadah sholat, itu termasuk husnul khatimah atau bukan? Ya, penilaian di titik, ya, atau di detik kematian itu, ya. Di detik kematian apakah dia sedang maksiat atau tidak. Kalau sedang maksiat adalah su'ul khotimah, kalau tidak sedang maksiat maka husnul khotimah. Dan harus diketahui lagi bahwa umpama su'ul khotimah betul karena dalam keadaan dia sedang maksiat, itu tidak bermakna neraka selama-lamanya, bukan, ya. Ya tetap diancam neraka, tapi jangan punya pemahaman di neraka selama-lamanya. Yang selama-lamanya, yang kholidina fiha, itu hanya orang yang tidak membawa iman. Orang kafir tidak punya iman, itu neraka selama-lamanya. Selama masih ada iman, meskipun su'ul khotimah, itu tidak selama-lamanya di neraka, ya. Ini banyak pertanyaan, cuma saya akan bacakan satu lagi bagi para pemirsa yang ada di rumah. Mungkin mohon maaf belum bisa dibacakan semua pertanyaan, dan semoga nanti di kesempatan yang lain bisa bertanya tentang materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Afnan. Dan alhamdulillah di Suwan ini banyak yang aktif bertanya dan mengikuti acara Sandal Kiai Suwan Dalami Kiai di Sasan Corona Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya, ini dari Mas Rizky Didoro, bagaimana caranya menghindari sebuah penyakit yang sudah jelas-jelas ada di masyarakat, tapi kita sebagai masyarakat yang tidak punya kewenangan untuk menanggulangi. Berarti orang biasa ini, Pak. Berarti orang biasa yang di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Ikut Pak Yai. Ya, sesuai dengan aturan pemerintah yang sifatnya pencegahan, ya. Asal bukan sesuatu yang larangan agama, ya kita harus melaksanakan. Seperti kemarin saya katakan, untuk wa ulil amri minkum, taat atau patuh kepada pemerintah itu dari sesuatu yang berhukum wajib menjadi wajib yang kuadrat, dari sesuatu yang sunnah menjadi wajib, dari sesuatu yang mubah yang boleh menjadi wajib, dengan catatan masalah amah kemaslahatan umum. Misalnya tadi
dengan jaga jarak, masalah umum, dengan maskeran, itu masalah umum. Nah, kita melaksanakan itu adalah wajib kalau memang diatur oleh pemerintah, ya, diharuskan oleh pemerintah, itu menjadi berhukum wajib, yaitu dari sesuatu yang boleh atau mubah ketika diperintah oleh ulil amri menjadi wajib, yang makruh menjadi haram. Tadinya makruh, maka beralih menjadi haram. Bukanlah dari sesuatu yang wajib menjadi haram, bukanlah sesuatu yang wajib atau sunnah menjadi haram, tidak, atau haram menjadi wajib, tidak, ya. Ya, terima kasih. Ya. Sekiranya cukup dulu Pak Yai. Ya, Kita dari tim Bumi Santri TV mengucapkan banyak terima kasih sudah diterima di telepon panjenengan, dan minta doanya semoga acara Sandal Kiai bisa bermanfaat khususnya bagi kita yang mendengarkan, dan kita selalu istiqomah untuk menjalankan nasihat dan ajaran ingkang sampun didhawuhaken para kiai lan sudah dianjurkan oleh agama Islam. Iya. Ya, pemirsa yang di rumah, sudah sampai pada penghujung acara, dan saya Wasis Budiarto mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemirsa khususnya yang sudah mau meluangkan waktu melihat dan mendengarkan acara Sandal Kiai Sowan Daleme Kiai di season kedua ini, yaitu di rumahnya beliau Bapak Kiai Muhammad Afnan Hafid, Keranji, Kecamatan Kedungur, Kabupaten Pekalongan. Semoga apa yang beliau sampaikan dan kebersamaan kita dari tadi bisa diambil hikmah dan manfaatnya di dunia hatal akhirah. Dan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.